down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Destiana dengan NPM 2586206039. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian tengah semester dari Ibu Dewi Sartipa dengan mata kuliah pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran terpadu itu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran atau konsep yang berkaitan menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, tujuannya agar siswa dapat memahami hubungan antara konsep secara menyeluruh dan tidak terpisah-pisah antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, di dalam pembelajaran terpadu ini terdapat 3 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Contohnya itu adanya interaksi antara siswa dan guru, dan yang kedua itu ciri-cirinya menggabungkan beberapa mata pelajaran. Contohnya seperti kita mengamati lingkungan, itu ada 3 mata pelajaran yang terhubung dalam satu tema itu, yaitu pembelajaran IPA, bahasa Indonesia, dan matematika. Dan yang ketiga itu dapat mengembangkan keterampilan dan berpikir tingkat tinggi. Contohnya seperti siswa dapat menganalisis dan menghubungkan dan memecahkan suatu masalah. Nah, soal yang kedua itu ada apa yang dimaksud dengan pendekatan tematik dan bagaimana cara penerapannya dalam pendidikan dasar. Nah, pembelajaran tematik adalah cara mengorganisasikan pelajaran dengan cara mengaitkan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema tertentu. Penerapannya di pendidikan dasar dilaksanakan dengan cara mengaitkan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran menjadi satu tema. Contohnya tema lingkungan sekitar. Di situ menggabungkan 4 mata pelajaran, yaitu pertama bahasa Indonesia, kedua IPA, IPS, dan yang terakhir itu ada PPKN. Soal ketiga, sebutkan dan jelaskan 4 langkah utama penerapan pembelajaran berbasis proyek. Nah, 4 langkahnya ini, yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu pelaksanaan, ketiga itu presentasi, dan yang keempat itu evaluasi dan refleksi. Nah, pada tahap perencanaan, guru dan peserta didik menentukan topik atau masalah yang akan dijadikan proyek. Langkah-langkahnya, yang pertama itu menentukan tema, dan yang kedua itu merumuskan tujuan, dan yang ketiga itu menyusun jadwal pelaksanaannya. Tujuannya agar siswa memahami arah dan tujuan dari proyek yang akan dilakukan. Nah, dan yang kedua itu pelaksanaan. Pada tahap ini, siswa mengumpulkan data, melakukan eksperimen, wawancara, observasi, atau melakukan kegiatan lain yang dibutuhkan. Pada tahap ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing, bukan sebagai pemberi informasi utama. Nah, tujuannya untuk melatih siswa agar dapat berpikir secara kritis, bekerja sama, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan proyek. Nah, dan yang ketiga presentasi. Setelah proyek selesai, siswa menyajikan hasilnya kepada guru dan teman-temannya. Bentuk presentasi dapat berupa laporan tertulis, video, poster, dan lain-lain. Tujuannya agar siswa belajar mengomunikasikan ide, hasil, dan proses kerjanya secara efektif. Nah, pada tahap terakhir yaitu tahap evaluasi dan refleksi. Pada tahap ini, guru menilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, dan siswa merefleksi apa yang sudah berhasil, kesulitan apa yang dihadapi, dan apa yang dapat diperbaiki. Nah, tujuannya untuk meningkatkan pemahaman, menumbuhkan sikap reflektif, dan memperbaiki pembelajaran di masa depan. Nah, soal keempat, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis STEM dan bagaimana cara penerapannya di kelas? Nah, STEM ini adalah Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Nah, pembelajaran berbasis STM ini adalah pendekatan yang mengintegrasikan 4 bidang ilmu tersebut dalam pembelajaran untuk memecahkan masalah nyata.
Nah, penerapannya di kelas itu seperti siswa merancang jembatan sederhana dari sedotan, memperhitungkan panjang dan kekuatan, dan memahami gaya dan struktur, serta menggunakan alat teknologi. Nah, soal yang kelima, itu ada langkah-langkah apa saja yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembelajaran terpadu yang efektif. Nah, langkah-langkah penyusunan rencana pembelajaran terpadu yang efektif itu, yang pertama menentukan tema, dan yang kedua mengidentifikasi kompetensi dari berbagai mata pelajaran, dan yang ketiga menentukan indikator dan tujuan pembelajaran, yang keempat menyusun kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan dari berbagai bidang, dan yang kelima menyusun penilaian, media, dan sumber pembelajaran. Nah, soal keenam, jelaskan bagaimana mengintegrasikan mata pelajaran dalam pembelajaran terpadu dengan pendekatan tematik. Caranya, kita menghubungkan konsep dari berbagai mata pelajaran menjadi satu tema yang sama, agar pembelajaran lebih bermakna, kontekstual, dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, soal ketujuh, apa manfaat pembelajaran terpadu bagi perkembangan siswa? Nah, manfaat pembelajaran terpadu bagi siswa yaitu yang pertama untuk menumbuhkan keterkaitan antara ilmu yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Nah, dan yang kedua untuk menumbuhkan motivasi belajar, dan yang ketiga untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis dan kreatif. Nah, dan yang keempat untuk mempermudah siswa memahami konsep pembelajaran yang terpisah-pisah. Nah, soal ke-8, peran-peran apa yang harus dilakukan oleh guru di dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu? Nah, peran guru dalam pembelajaran terpadu yang pertama itu sebagai perancang pembelajaran tematik, yang kedua itu sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran, ketiga sebagai pembimbing dan motivator bagi siswa, dan yang terakhir sebagai evaluator bagi hasil belajar siswa. Soal ke-9, jelaskan cara melakukan evaluasi dalam pembelajaran terpadu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, cara melakukan evaluasi yang pertama itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang kedua gunakan berbagai teknik penilaian, dan yang ketiga penilaian holistik, dan yang keempat itu berikan umpan balik. Nah, soal yang 10, bagaimana cara pemanfaatan teknologi pembelajaran terpadu untuk mendukung keberhasilan pembelajaran. Nah, pemanfaatan teknologi seperti internet, komputer, video edukatif, atau aplikasi lainnya yang dapat membantu siswa memahami konsep secara lebih menarik dan lebih interaktif. Nah, contohnya itu seperti penggunaan video eksperimen IPA dan simulasi matematika. Nah, soal yang ke-11, bagaimana pembelajaran terpadu sesuai dengan prinsip dan tujuan dari kurikulum 13. Nah, kurikulum 2013 ini menekankan pendekatan tematik terpadu di SD untuk menumbuhkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Nah, pembelajaran terpadu sesuai prinsip kurikulum 2013 karena berorientasi pada pengalaman belajar, bermakna, dan keterkaitan antara mata pelajaran. Nah, soal nomor 12, jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengimplementasikan pembelajaran terpadu di tingkat sekolah dasar. Nah, langkah-langkahnya yang pertama menentukan tema sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua menyusun jaringan tema dan kompetensi dasar. Dan yang ketiga merancang kegiatan pembelajaran yang kolaboratif. Dan yang keempat melakukan penilaian secara autentik dan reflektif. Dan yang kelima melibatkan siswa secara aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, soal yang ke-13, berikan contoh pembelajaran terpadu materi sains di dalam kelas. Nah, kita mengambil tema lingkungan. Di dalam ini, siswa dapat mempelajari bagaimana atau proses fotosintesis, yaitu di situ yang fotosintesis ini yang terdapat pada pembelajaran IPA.
dan menghitung kadar air yang dibutuhkan oleh tanaman. Di sini menghitung itu termasuk ke dalam pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, siswa menulis laporan hasil observasi. Menulis laporan itu termasuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi di dalam tema yang kita ambil ini terdapat 3 mata pelajaran yang digabung menjadi satu tema, yaitu lingkungan. Nah, soal ke-14, bagaimana pembelajaran terpadu dalam pembentukan karakter siswa. Nah, pembelajaran terpadu membantu pembentukan karakter siswa karena mengaitkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta peduli lingkungan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, contohnya seperti melakukan proyek kebersihan. Siswa tetap belajar IPA dan menumbuhkan rasa peduli yang ada pada diri siswa tersebut. Nah, soal yang ke-15, apa saja tantangan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran terpadu dan bagaimana solusinya? Kesulitan yang sering dialami oleh guru di dalam kelas itu seperti kesulitan mengintegrasikan mata pelajaran. Solusinya itu, solusi dari masalah ini yaitu seperti mengadakan pelatihan. Solusi dari masalah ini yaitu mengadakan pelatihan tentang perencanaan pembelajaran tematik dan pembuatan jaringan tema. Nah, yang kedua, kurangnya sumber belajar yang mendukung. Nah, solusi untuk permasalahan ini, guru dapat membuat media pembelajaran sederhana dari lingkungan sekitar atau menggunakan sumber digital. Nah, permasalahan yang ketiga, perbedaan kemampuan siswa. Nah, untuk solusi permasalahan ini, guru dapat menerapkan pembelajaran diferensi dengan menyesuaikan tugas sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Sekian pembahasan saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.